Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Malikil Haqqil Mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak intinya kita berikan syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua bisa bersama di majelis Formula Hati. Kita panjatkan syukur karena Allah berikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya kesehatan, kekuatan, karunia. Semoga Allah Ta'ala semakin menambahi kenikmatan kepada kita semua. Sebelum materi, masih bersama surat Luqman ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda laqulunna Allah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka man khalaqas samawat, siapa yang menciptakan langit dan bumi, laqulunna Allah, sungguh mereka akan berkata Allah. Qul alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi sebagian besar mereka tidak tahu. Ini adalah penjelasan ini untuk orang Quraisy ya. Kufar Quraisy itu agak beda dengan kufar yang lain. Ini juga perlu dipahami. Istilah jahiliyah yang ada di Quraisy itu juga harus dipahami. Kufar Quraisy pada waktu itu adalah kufar terbaik sezamannya gitu. Orang kafir yang paling baik ya orang kafirnya Quraisy Mekah itu. Karena seluruh dunia kafir semua. Ada yang lebih ngeri, yakni yang pengikut Nabi Isa, tapi sudah bergeser jauh. Ini lebih susah malahan. Nah, kufar Quraisy itu dia masih memiliki sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kan Nabi Ibrahim di situ, Ismail di situ. Orang kufar Quraisy masih mengenal beberapa ibadah yang juga merupakan peninggalan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dia masih mengenal haji, terus masih mengenal puasa, tapi tentu dengan tata cara mereka dulu ya. Nah, termasuk yang paling kokoh itu dia masih mengenal bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah gitu. Cuman penyembah Allahnya pakai perantara patung gitu. Itulah syirik. Gitu. Makanya di sini dikatakan kalau tanya mereka akan mengatakan Allah. Cuma persoalannya kenapa nggak taat kepada Allah gitu. Dan kenapa tidak mentauhidkan Allah? Nah, itulah selisihnya. Jadi tauhid rububiyah yang tidak kokoh, yang berhenti sampai kita nyebutnya mungkin formalitas tauhid gitu. Bukan nilai tauhid. Ya tahu Allah yang menciptakan. Sudah gitu. Jadi makanya kalau tauhid rububiyah itu nggak mendalam, istilah kata kalau mungkin buat ilustrasi itu orang yang secara formal mengaku dia istrinya, tapi nggak mau taat, nggak mau deket, nggak mau satu rumah gitu. Kamu punya suami? Punya. Kamu istrinya siapa? Istrinya Ahmad. Oh, iya. Serumah nggak? Enggak. Pernah ketemu? Enggak.
Terus ngapain? Ya aku dulu habis akad terus aku pergi. Nah itu namanya orang yang mengetahui bahwa dia istri, tapi tidak memahami nilai-nilai sebagai istri ya kayak gitu. Kufar Quraisy tahu yang menciptakan langit bumi itu Allah. Terus pernah taat? Enggak. Menyembahnya lewat patung. Kenapa? Supaya dekat aja. Jadi inilah keanehan yang menimpa di Quraisy. Tapi dia punya dasar tahu yang menciptakan itu langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala. Ini disinggung di sini. Jawabannya qulil hamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, alhamdulillah ini nanti menjadi pintu masuk untuk masuk ke ajaran-ajaran agama. Alhamdulillah. Apa sih pujian? Katakan alhamdulillah. Yakni berarti kamu sehat. Ya, segala yang bentuk pujian itu. Kamu sehat, kamu kuat, kamu aman, kamu apa. Itu Allah dari Allah SWT. Jadi dari pengakuan akan penciptaan, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, didorong untuk mengatakan alhamdulillah. Bahwa ini semua pemberian Allah. Nah, kemudian dari situ berharap nanti bisa masuk ajaran-ajaran berikut. Al-aktsaruhum la ya'lamun. Pelajarannya ya, yang pertama dari ayat ini, bahwa tauhid orang Quraisy sudah mengenal kata Allah dan mengetahui bahwa yang menciptakan itu langit dan bumi itu Allah. Tapi ini tidak cukup untuk menjadi mukmin dan muslim. Karena untuk menjadi mukmin dan muslim, tauhidnya bukan hanya formal begitu. Tauhid uluhiyah langsung naik menjadi tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah menjadi tauhid uluhiyah. Kemudian dinyatakan dalam bentuk syahadat, kemudian dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Nah itulah baru Islamnya benar. Yang kedua, bahwa tauhid rububiyah yang secara formal tidak sampai mendalam, tidak bisa menumbuhkan tauhid uluhiyah. Dan bisa jadi ini menimpa kita kaum muslimin. Dan alhamdulillah kita sudah menyatakan syahadat. Tapi kalau tauhid rububiyahnya hanya menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Ini apa? Allah. Tapi tidak mendalam, nanti nggak bisa menumbuhkan tauhid uluhiyah. Gitu. Jadi tidak menumbuhkan ketaatan yang dalam kepada Allah. Jadi tauhid rububiyah yang terlalu, istilahnya tauhid rububiyah yang tidak menghujam, itu bisa jadi tidak menumbuhkan tauhid uluhiyah. Yang dampaknya tidak menumbuhkan ketaatan. Karena orang kafir ini tahu yang menciptakan langit Allah. Tapi nggak bisa sampai tauhid uluhiyah. Dan tidak menumbuhkan ketaatan. Oleh karena itu PR-nya, ayo kita hujamkan secara baik tauhid rububiyah, supaya bisa menumbuhkan tauhid uluhiyah secara baik. Sehingga menumbuhkan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebut bal aktsaruhum la ya'lamun. Mereka sebagian besar tidak tahu. Ya gitu aja. Tahu Allah, tapi sebagian besar mereka tidak tahu. Oke, demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita akan kaji di berapa Mbak? 224 ya? 224 Ustaz. Oke. Kita lanjut pada dilihat semua ya insyaallah ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ibta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jazuran min a'rabi fi wasaqin min tamar ad-dakhira faja'a bihi ila manzilihi faltamasa tamar lam yajidu fil bait. Dari Aisyah radhiyallahu taala an, ibta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jazuran min a'rabin fi wasaqin min tamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membeli
dagingnya dari Arabi, iwasakin min tamar, dibeli dengan satu wasak, satu ausuk kalau terkadang disebut. Wasak itu mufrad, ausuk itu jamak. Ukuran ya. Dari apa namanya? Dari korma simpanan. Karena Rasulullah SAW itu punya korma simpanan. Ya umatnya ngikuti, punya beras simpanan ya. Petani itu kan nyimpan beras sampai setahun. Fajabi ila manzili, maka Nabi membawa ke rumahnya. Fatamasa tamar falam yajidu, dan mencari mencari korma, dan Rasul tidak mendapatkannya fil bait, di rumah. Qala, lanjut halaman berikutnya. Fakharaja ila al-a'rabi faqal, fakharaja ila al-a'rabi, maka Nabi keluar kepada orang Badui tadi. Faqala ya Abdullah, hai Abdullah, inna ibta'na minka jazurak. Tadi saya beli darimu jazurak. Ini hadza, apa si hewan ya, hewan yang mau disembelih itu jazur. Biwasakin minta marid dakhir, dengan satu wasak dari korma yang tersimpan, korma simpanan. Wa nahnu nara annahu indana, dan kami tadi taunya itu ada di rumah. Lam najidu, tapi kami enggak mendapatkannya. Faqala Arabi, wah ghadara, wah ini mah bohong gitu, atau nipu. Fawakazahun nas, maka orang-orang langsung rubutin, langsung meloncat kepadanya, yakni langsung mau diawakan karena menyebut kalimat wa ghadara. Qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, kamu berkata ini kepada Rasulullah? Qala da'u, kata Nabi, biarkan dia. Ini kejadian ya, yang tadi sudah dipahami. Nabi mau beli hewan sembelihan gitu dari Badui dengan satu onta, satu korma ya, satu ausuk korma. Nah, ketika masuk ke rumah ternyata kormanya udah nggak ada. Maka Rasul bilang, ini tadi ada ya, berarti kan nggak jadi ya. Tapi oleh orang Badui malah disebut wah ghadara, yakni ini kok nipu gitu. Tadi bilangnya ada atau bohong gitu. Orang-orang loncat langsung mengatakan, kau mengatakan ini kepada Rasulullah, tapi Rasul justru menyuruh biarkan dia. Kejadian ini luar biasa. Rasul memaafkan perkataan yang sangat menyakitkan tadi karena mengatakan wa ghadara. Wa ghadra, bukan wa ghadara, wa ghadra. Orang Badui menganggap itu ghadra, yakni khianat. Padahal tidak ada yang dirugikan. Hanya Rasul mengira tadi korma itu ada di rumah dan ternyata tidak ada. Terus selesai, nggak ada apa-apa. Ya gitu doang aja. Nah, tapi orang Badui nggak berkenan dan mengatakan perkataan yang demikian ini. Pelajarannya yang pertama, betapa pemaafnya Rasulullah SAW saat Rasul melakukan tindakan yang juga tidak merusak hukum jual beli, tidak merugikan, dan lain sebagainya, tapi mendapatkan ungkapan yang sangat menyakitkan dan merendahkan Rasulullah.
Tapi di situ Rasul memaafkannya. Lagi-lagi ini kembali kepada hadis yang awal. Nabi tidak pernah marah urusan pribadinya, tapi marah kalau urusan hukum. Gitu. Kalau ini kepribadi Rasulullah, itu Rasul memaafkan. Tapi kalau urusan hukum, sudah. Illa antun tahaka hormatullah. Kecuali jika hukum Allah itu dilanggar. Fayantaqimu lillahi biha. Maka Rasulullah itu marah karenanya. Gitu ya, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bahwa orang jual beli itu boleh batal jika salah satu dari penjual atau pembeli itu tidak bisa memenuhi apa yang apa yang seharusnya dilakukan. Seorang pembeli berarti ngasih harga, seorang penjual ngasih barang yang dibeli. Dan kalau tidak terjadi, ya selesai sudah. Dan kejadian itu bagian dari proses pelajaran bahwa jual beli batal. Dan itu bukan penipuan. Benar ya? Jadi seorang penjual atau pembeli itu akan batal jual belinya manakala salah satu di antara mereka tidak bisa penuhi kewajibannya. Itu bukan nipu, yaitu ya batal aja. Nah, di sini Rasul memberikan contoh itu batal. Di konteks ini Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa demikianlah jual beli itu jika salah satunya tidak bisa penuhi kewajibannya. Apalagi ini memang masih di dalam majelis akad. Ini kan masih di majelis akad. Di mana masing-masing pembeli dan penjual itu boleh membatalkan. Bahkan seandainya berubah pikiran, masih majelis akad, boleh batal. Itu namanya khiyar majelis. Karena masih di majelis, ya udah nggak jadi deh. Oke ya, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga, bahwa katanya sahabat membela Rasulullah. Perlu kita contoh. Bahwa ketika Rasul mendapatkan pernyataan yang demikian buruk dari Badui ini, langsung sahabat bersikap wakazahun nas, meloncat orang-orang, ngerubungin orang Badui. Ini juga bisa kita contoh gimana kita harus bersikap cepat membela kehormatan Rasulullah SAW, tentu dengan koridor-koridor yang seharusnya. Jangan sampai Rasul mendapatkan perlakuan buruk, tapi kita diam-diam saja atas nama toleransi dan demokrasi. Kita bukan toleransi, itu namanya orang lemah. Orang lemah itu mah kadang sok baik. Dan orang benar kadang sok kuat, itu juga nggak boleh dua-duanya ekstrim. Ini pelajaran luar biasa. Satu kondisi di mana memang ada saat di mana orang salah anggapan. Jadi kan Rasul menganggap kormanya ada, ternyata nggak ada. Ini yang kemudian menjadi pelajaran, apakah Rasul itu beristihad atau punya pandangan? Iya. Tetapi Rasul tetap dipandu oleh wahyu. Ini yang kemudian disebut apakah Rasul itu maksum dari segala macam bentuk kesalahan? Iya. Tapi ini kok bisa miss, ini gimana? Ini pertama, ini urusan duniawi. Ini pelajaran yang keempatnya ya. Ini urusan duniawi. Bahwa Rasul itu beristihad dan bisa jadi tidak tepat. Tapi tetap dipandu sama wahyu.
Nah, ini salah satunya ini. Tadi menganggap ada korma di rumah, ternyata nggak ada. Ini pertama urusan duniawi. Yang kedua, sesuatu yang tidak berdampak ke syariah. Dalam arti, ya begitu salah, selesai sudah. Ya nggak jadi beli, nggak jadi jual beli kan. Gitu. Nah, ini sekali menjadi contoh kepada umatnya. Kalau kejadian kayak gini, ya begini sikapnya. Ya kalau misalnya, kalau di sini kan sering di komplek kan kebiasaan, bang, nah, gitu. Begitu sudah bang, duduk, terus nyari duit, kok nggak ada. Bang, mohon maaf, nggak ada ya, sorry. Ya udah tinggal pergi aja. Apaan sih? Lah, kan orang mau beli, terus nyari barang yang dipakai untuk bayar. Nggak ada, ya nggak usah. Bang. Makanya, apalagi ini kan hewan sembelih, kan belum diapa-apakan. Kecuali nanti ketika sudah menghentikan, ternyata sudah dibikinkan nasi goreng, udah jadi, itu beda lagi urusannya. Nggak bisa jadi utang atau apa nanti. Tapi selama tidak ada yang dirugikan, selesai sudah. Nah, ini sikap Arabi berlebihan. Lebay. Namanya juga orang Badui kan, nggak berpendidikan. Itu kalau dia ya bisa dapatkan balasan buruk kalau untung para sahabat dihentikan Rasulullah. Oke ya, itu namanya orang Badui nggak sopan. Tapi kalau nggak begitu nggak Badui. Nah, disitulah pemaafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, hadis berikutnya. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan di hadis ini? Belum ada Ustadz. Tafadhol dilanjutkan. Hadis berikutnya, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'inuhu fi syai'in fa'atahu syai'an. Qala ahsantu ilaik, qala Arabi la wala ajmalta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa seorang Badui datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'inu fi syai', minta tolong tentang sesuatu, yang diminta sesuatu. Fa'atahu syai'an, maka Nabi memberikan sesuatu. Thumma qala ahsantu ilaik. Nabi mengatakan, setelah berbuat baik padamu. Qala al-A'rabi, maka Arabi mengatakanlah, tidak. Nah, jadi orang Badui itu emang orangnya pokoknya unik Badui itu ya. Jadi kasih ngomonglah. Wala ajmalta, bahkan tidak indah perbuatanmu. Gitu. Jadi asata wala ajmalta. Ya maksudnya tidak baik juga. Dan kau juga tidak berbuat baik. Mohon Pak lanjut. Kepotong. Qala faqadibal muslimuna wa qamu. Loh, kok panjang hadisnya ini. Maka orang-orang muslim itu marah, mereka berdiri kepadanya. Fa'asyara ilaihim angkufu. Nabi memberikan isyarat kepadanya untuk bertahan. Yakni tidak marah. Untuk menghentikan. Maqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian berdiri, fadakhala manzila, masuk ke rumahnya. Tsumma arsala ilal Arabi fada'u ilal bait. Kemudian mengutus kepada orang Arabi untuk fada'u ilal bait, dan Nabi memanggilnya untuk ke rumah. Berarti tadi ketemunya di luar rumah ya. Faqala innaka ji'tana fasa'altana fa'atainak. Kamu datang kepada kami, kamu minta kepada kami dan kami telah memberimu. Faqulta ma qult, dan kau mengatakan yang kau katakan. Fazadahu Rasulullah SAW syai'an, maka Nabi menambahi sesuatu. Thumma qala ahsantu ilaik, setelah berbuat kepadamu. Ini pertanyaan ya, kelihatannya yang tadi juga pertanyaan tadi. Ahsantu ilaik, setelah berbuat baik kepadamu. Ini biasa ya, seorang pemimpin ditemui orang kampung sekali kan, dites kan. Udah berbuat baik belum nih? Nah gitu kan.
Udah bagus nih aku nih. Jadi pertanyaan. Udah berbuat baik belum nih? Saya nih. Belum. Hah? Belum. Gitu. Qala al-Arabi. Saya berkata, "Na'am. Wa jazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira." Nah, baru setelah ditambahi lagi, dia mengatakan, "Na'am. Wa jazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira." Semoga Allah memberikan balasan kepadamu, keluarga dan keluarga dan kerabat baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi berkata kepadanya, innaka ji'tana fasa'altana fa'ataina wa qulta qulta wa si ashabi syai'un min dzalik fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qulta baina yaday hatta yadhhaba min suturihim ma fiha alaik. Qala na'am. Saya terjemahkan ya panjang. Maka setelah itu Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau tadi datang kepadaku dan kemudian saya memberikan kepadamu dan kau minta kepada kami dan kemudian kami memberikan padamu dan kau mengatakan yang kau katakan. Ya. Dan dalam hati sahabat-sahabatku ada sesuatu. Jika kau mau, maka katakan di tengah mereka apa yang tadi sudah saya katakan. Paham ya? Tadi kan di sana mengatakan la wala ajmalta. Begitu sudah ditambahi oleh Rasulullah. Kemudian dia mengatakan na'am fajazakallahu khair min ahlin wa ashiratin khaira. Itu suruh mengulang ke Rasul, ke para sahabat. Hatta yadhhaba min sudrihi ma fi alaik. Sampai apa yang ada di hati mereka itu bisa hilang. Ya, yakni perasaan marah kepada Badui ini. Maka Badui mengatakan na'am. Falamma kana ghad wal ashija faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza kana ja'a fasa'alana. Maka begitu sore hari ia datang lagi. Gitu. Ia datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, "Inna sahibakum hadza kana ja'a fasa'alana." Sahabatmu ini kemarin atau tadi kemarin telah datang dan minta kepada kami. Fa'ataina, dan kami telah memberinya. Faqala ma qal, ia mengatakan yang ia katakan. Wa inna da'unahu ilal bait, dan sungguh saya telah memanggilnya ke rumah. Fa'ataina, dan kami berikan lagi. Fazamana qad radi, maka orang ini ia telah mengatakan ia telah ridha. Akadzalik, apakah demikian? Qala al-Arabi na'am. Orang Badui mengatakan iya. Wa jazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira. Maka semoga Allah membalasmu kebaikan dari keluarga dan kerabat. Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, ala inna mithla hadzal arabi qad rajulin lahu naqa syaritu alaihi fa'atba'aha an-nas falam yaziduha illa nufura. Fanadahum sahibun naqa khallu baina wa baina an-naqa fa ana arfaqun nasi biha wa alamu. Fatawajjaha lahu sahibun naqa baina yadayha fa akhadha laha min qimamil ard faraddaha huwa faraddaha hawan hatta ja'at wastarakhat wasyadda 'alaiha rahluha wastawa. Saya terjemahkan aja ya, ini panjang. Jangan perumpamaanku dengan perumpamaan orang Badui ini seperti orang yang punya onta yang bedal, lari ya, pergi. Maka orang-orang akhirnya mengikuti onta yang lari tadi, kalau saya bilang bedal ya. Dan tidak menambahi kecuali malah lari. Kan semakin dikejar semakin lari onta itu. Maka orang yang punya onta tadi manggil,
udah urusanku sama urusan dia aja. Biarkan aku yang urus. Karena kata Rasulullah, fa ana arfaqun nasi biya wa alam. Kata tadi yang sahibun naqah tadi yang punya unta, saya orang yang paling sayang sama unta ini dan yang paling tahu. Maka yang punya unta ini menuju unta tadi. Maka dia ambil rerumputan atau sisa-sisa makanan, bukan rumputan, min kumamil ard, sisa-sisa makanan. Kumamil ard itu sisa-sisa ya memang sisa-sisa tanah, yakni rerumputan. Kemudian sedikit demi sedikit itu bisa mendekat sampai unta tadi datang wastanakhat dan istirahat. Wasyudda alaiha rakhluha wastawa. Kemudian diikat ikatannya dan kemudian tenang. Nah, mungkin bisa dilanjutkan Pak. Ini masih di tengah. Oke. Wastawa alaiha dan duduk di atasnya, di atas bumi sudah tenang. Wa inna lau taraktukum haitsu qala rajul maqala faqataltumu dakhalan nar. Jika saya tinggalkan kalian saat orang ini mengatakan apa yang katakan, faqataltumu dan kalian membunuhnya, dakhalan nar, maka ia masuk neraka. Oke ya, ini pelajaran luar biasa bagusnya. Tadi sudah diterjemahkan paham ya. Badui datang ke Nabi minta dikasih, dan ketika ditanya apakah saya sudah berbuat baik padamu, yakni hai Badui, dia mengatakan tidak atau belum. Wala ajmal dan juga tidak indah ini, yakni ya, sahabat-sahabat langsung merubutinya, tapi berikan isyarat untuk tidak melakukan itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Badui ini, kemudian ditambahi pemberiannya, dan Nabi bertanya kembali, Ahsantu ilaik, saya sudah berbuat baik padamu? Maka Badui mengatakan, Naam. Bahkan ditambahi doa balasan, fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira. Nah, Nabi mengatakan kepada Badui, jika kau mau, maka apa yang kau katakan ini sampaikan kepada para sahabatku, supaya kekesalan yang ada di hati mereka itu bisa hilang. Esoknya atau di sorenya Badui ini datang, dan kemudian diceritakan yang terjadi. Ya, kemarin orang ini datang minta kita kasih dan mengatakan tidak. Ya, kita dianggap belum. Dan kita kasih lagi dan kemudian mengatakan naam fajazakallah, langsung dinyatakan itu. Nah, kemudian Nabi memberikan penjelasan. Perumpamaanku dengan perumpamaan Badui ini seperti orang yang punya onta. Onta itu medal dan orang-orang langsung ngejar. Ya justru semakin dikejar, semakin lari unta. Maka kata pemilik unta, udah biarkan saya urus untaku sendiri. Aku yang paling tahu tentang unta dan yang paling sayang terhadap unta itu. Maka ia mengambil rumputan, sisa-sisa yang ada di tanah, kumam itu ya, sisa yang ada di. Maka kemudian ia dekati unta itu sedikit demi sedikit, dan unta itu akhirnya mau mendekat sedikit demi sedikit sampai datang dan istirahat di depan pemiliknya tadi. Kata Rasulullah, jika saya biarkan kalian melakukan apa yang ingin kalian lakukan, saat Badui berkatakan dan kalian membunuhnya, maka ia masuk neraka.
Karena apa? Karena dia berbuat buruk sama Rasulullah SAW. Pelajaran pentingnya, yang pertama, sikap sikap tidak sopannya orang Badui ini memang terjadi beberapa kali. Tapi demikianlah dia tidak sopan karena memang dia nggak dapat pelajaran, namanya juga Badui. Tinggal di tengah padang pasir, tanpa sentuhan pendidikan, tanpa sentuhan apa saja. Baru ini ketemu Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kita juga bisa belajar ketika menghadapi orang yang seperti ini, nggak ada sentuhan pendidikan, dan keras, arogan, ya itu beda dengan arogan, kerasnya orang yang sudah tahu ilmu, itu beda. Yang kedua, menghadapi orang seperti ini, Rasulullah SAW punya cara yang luar biasa. Dipanggil ke rumah, ditambahin lagi, ternyata udah luluh. Nah, ini juga pelajaran kalau kita menghadapi yang demikian ini. Salah satu toolnya ditambah lagi. Ya, tadi kan minta, tadi mungkin kurang ditambah lagi. Nah, disitulah ia sudah bisa mendapatkan kebaikan. Nabi mengajari gimana bisa berbuat baik. Kemudian pelajaran ketiga, Nabi baik sekali bagi kita untuk bisa menghilangkan suasana batin tim Anda atau sahabat Anda terhadap sesuatu yang sudah selesai dengan kita. Jadi seorang pemimpin, jika sudah ada masalah kemudian dia selesai, maka bisa disampaikan kepada timnya agar mereka juga lega selesai. Bagus sekali, karena Badui itu akhirnya bisa mengatakan baik itu depan mereka, dan para sahabat akhirnya lega melihat itu baik. Jangan hanya disimpan. Bagus sekali untuk disampaikan, supaya para sahabat atau tim Anda itu tahu bahwa masalah tadi sudah selesai. Pelajaran yang keempat, yang sekaligus menjadi pernyataan Rasulullah. Jadi kita dengan orang-orang yang lari dengan agama ini, itu yang mirip orang yang punya onta. Nah, ontanya lari, dikejar semakin jauh. Artinya kalau sikap kita itu nggak tepat, nggak bijak, nggak baik, orang bukan lagi baik sama agama, semakin jauh dari agama. Maka harus didekati, dilembuti, agar mereka luluh dan mau beragama. Sikap keras tidak pernah dianjurkan. Nah, jadi supaya orang itu bisa luluh, bisa mau beragama, perlu didekati. Nah, demikianlah orang dalam berdakwah. Anggap aja itu onta-onta itu. Nah, onta itu supaya mau bukan malah dikejar-kejar, dikejar semakin lari. Tapi dibawain sesuatu kan kumamul arti ya. Kesukaan onta ya, makanan-makanan yang sisa. Dekat, kemudian duduk dan istirahat tenang di samping. Biarkan orang-orang tenang di samping para ustadz, para dai. Karena merasakan kasih sayang dan perhatian. Terakhir, pelajaran nomor 5, bahwa jika belum ada sentuhan dakwah tadi, sementara Badui ini sudah bersikap buruk terhadap Rasulullah, maka bisa jadi ia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini kasihan orang Badui. Nah, kasih sayang yang demikian besar dari Rasulullah perlu kita tiru agar orang-orang itu bisa baik dan ujungnya nanti selamat dari adab Allah, bisa masuk surga. Fadal, ada pertanyaan? Baik Ustaz, saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Ririn. Ustadz mau nanya, jika dalam transaksi jual beli, si pembeli sudah melihat fisik barang. Saat membeli, si penjual sudah juga memberitahukan kekurangan dan cacat barang yang dijual. Sudah dites juga barangnya. Akhirnya terjadi transaksi.
Tetapi setelah sampai di rumah, si pembeli sadar ada cacat yang belum disebutkan si penjual. Si penjual juga tidak tahu mengenai cacat tersebut karena barang tersebut sudah lama tidak dipakai. Akhirnya si penjual mengatakan dikembalikan saja. Nanti, jika barang tidak berkenan nanti uangnya dikembalikan. Namun si pembeli tidak mau. Si penjual juga sudah minta nomor rekening si pembeli untuk transfer balik, tapi tidak diberikan nomor rekeningnya. Kalau begitu bagaimana hukumnya Ustadz? Apa yang harus dilakukan penjual? Oke. Tafadhol Ustadz. Ini udah bagus tadi, penjualnya sudah sadar bahwa barang yang dijual ada cacatnya dan pembeli sudah memberitakannya. Nah, jika pembeli memang tidak ridho atas transaksi ini, sebenarnya sudah tinggal dibalikin barangnya, terus dibalikin uangnya dari penjual. Dan penjual sudah sikapnya udah bagus. Tapi kalau faktanya pembeli tidak mau mengembalikan barang, dan kemudian juga tidak memberikan rekening supaya bisa dibalikin balik uangnya, itu bisa jadi dianggap pembeli sudah ridho. Jadi pembeli sudah ridho atas barang yang cacat tadi. Itu boleh, sah. Tapi ya nanti tetap pasti harus dilihat beberapa waktu. Karena ini kalau khiyar aib, itu tidak batas waktu. Kalau khiyar aib, kalau barang yang dibeli ada aibnya atau cacatnya, ya dikembalikan. Gitu. Oleh karena itu sebaiknya, nah ini terakhir nomor 3, sebaiknya untuk memastikan akad ini berlangsung atau tidak berlangsung atau batal, maka penjual mohon bisa nelpon langsung. Ditanyakan aja, Bu, mohon maaf, apakah Ibu ini maksudnya menerima jual beli kemarin yang cacat itu, barangnya cacat itu, atau batal? Kalau dan dinyatakan kalau Ibu memang mau terima, ya sudah, berarti saya terima kasih dan mohon maaf. Tapi kalau Ibu tidak terima, harus batal. Balikin barangnya dan nah, kemudian saya katakan saya tunggu, kasih aja beberapa hari supaya clear akad ini. Kalau dalam seminggu ini memang Ibu mengembalikan, berarti saya anggap transaksi batal, maka saya akan kirim uangnya. Tapi kalau Ibu tidak mengembalikan, maka berarti saya anggap Ibu terima, berarti uangnya nggak saya kembalikan. Atau pilihan yang ketiga, dikurangi harganya, boleh. Gitu. Nah itu nanti tolong ditelepon ulang atau di assessment ulang. Gitu. Kalau nggak ngejawab macam-macam, berarti itu dohirnya ya dianggap berarti oke. Jadi di sinilah juga etika orang jual beli. Nggak usah ngendem gitu maksudnya. Tidak semua, ada sebagian hal itu bagus ditahan di hati. Tapi biasakan terbuka. Gitu. Nggak usah ngendem gitu. Ini khawatir takutnya nggak ngembaliin tapi ngerundel di belakang. Ini kebiasaan buruk. Gitu. Ngerundel di belakang. Kalau saya bilang namanya wani sirit dirai. Berarti di belakang tapi nggak di depan. Ngomong enggak tapi di belakang ngerundel. Itu nggak boleh. Kalau sudah memang nggak nyaman dikembalikan. Ya Bu, kembaliin aja. Ya, biasa aja. Akad kan boleh batal. Selama memang itu memenuhi syarat pembatalan akad. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Oke Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Ibu Lisa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika sudah mengadakan atau terjadi transaksi jual beli, yaitu sepakat dengan barang dan harga. Tetapi setelah sekian pekan, tiba-tiba si pembeli mengurungkan apa yang dibelinya dan ingin uangnya dikembalikan utuh. Padahal tidak ada syarat apa-apa dalam transaksi. Bagaimana harus menyikapinya Ustadz? Jazakallah. Fadhol Ustadz. Jadi orang boleh mengembalikan atau membatalkan akad itu jika dalam kondisi dua. Yang pertama, masih di dalam majelis akad nih, itu boleh batal. Orang belum pergi dari majelis akad, namanya khiyar majelis. Yang kedua, karena ada cacat. Tapi kalau di luar kondisi itu tidak boleh membatalkan. Sudah dibeli ya sudah. Gitu. Jadi kalau tadi
tidak di dalam majelis dan juga bukan karena cacat, maka pembeli tidak boleh mengembalikan jualannya. Tapi kalau dibalikan dan kemudian mereka saling ridho, ya boleh. Gitu. Tapi itu secara akad tidak boleh. Jadi seandainya nanti pembeli mengembalikan dan penjual nggak mau, itu boleh. Kan udah dibeli. Gitu. Dan tidak dalam majelis dan tidak ada aib. Kecuali ada aib, Anda sudah putuskan beli, selesai, uangnya udah di sini. Itu konsekuensi. Tidak bolehnya batal akad tuh konsekuensinya kalau penjual menolak itu boleh dan benar. Gitu paham ya? Jadi boleh ngembalikan barang yang dibeli itu karena dua hal. Yang pertama masih dalam majelis, yaitu boleh batal. Beli terus dibayar terus milih barang lain, Bu nggak jadi yang tadi, ini aja deh, sorry. Gitu. Boleh karena masih di majelis. Gitu. Belum pergi dari majelis akad. Yang kedua, dia masih ada aib. Gitu. Yang kayak gini-gini perlu dipahami. Kadang juga ada penjual yang nggak mau dikembaliin padahal cacat. Atau penjual yang nggak mau batal padahal masih di situ orangnya. Boleh. Namanya juga orang jual. Fadal. Ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Ini dari Ibu Wati. Pertanyaannya di luar konteks. Nenek saya sudah sangat pikun, jadi beliau tidak akan puasa. Perhitungan fidyahnya bagaimana Ustadz? Katakanlah biaya makan sehari 3 kali 50.000, jadi 150.000 per hari. Apa benar begitu menghitungnya? Dan sebaiknya kapan memberikannya? Ya, bagi nenek tua yang sudah tidak bisa puasa, pertama perlu dipastikan tidak bisa puasa betul ya, bukan karena nggak mau puasa, emang nggak bisa puasa atau nggak mampu puasa. Wa'alladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Itu fidyahnya dipastikan betul tidak mampu puasa. Yutiqunahu fidyah. Yang memang orang nggak mampu. Bayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu sekali makan, bukan ngitung-ngitungnya, bukan sekali tadi makannya itu per makan 50 berarti kali 3, bukan. Jadi ngasih makan orang miskin. Berapa? Dulu sih hitungan 1 mot ya. Ya sekarang sekali makan berapa? Mungkin 25, mungkin 30 gitu. Udah itu yang 30.000 misalnya. Misalnya, hitung average kalau kita beli makan, karena sisa, kalau zaman dulu kan ngasih makan korma sak segini, itu ngasih makan orang itu ngasih makan sak genggaman. Itu udah sekali makan. Kalau standar zaman Rasul ya. Nah kalau sekarang berarti ya ngasih makan sak porsi lah kira-kira, kalau bahasanya gitu paling gampang. Nah, mungkin 30.000 atau berapa dikaliin hari yang ditinggalkan. Itu cara ngitungnya gitu, Bu. Bukan setiap hari 3 kali makan, bukan. Sehari ngasih makan 1 orang miskin. Nah, tinggal berapa hari yang ditinggalkan. Ya kalau ditambahi, wah senang sekali. Misalnya masing-masing dikasih 100.000, nah boleh. Kali 30 hari ya, 3 juta berarti ya. Fadal. Dasarnya tadi walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di surat Al-Baqarah. Fadal. Ini ada 1 pertanyaan lagi Ustadz. Dari Bapak Husairi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya. Ada statement ahli hukum bilang setiap kasus bisa dicarikan pasal benar salahnya menurut hukum. Tinggal siapa yang lihai mencarinya dan jual belinya. Bisa mencari pasal-pasal yang sesuai dengan pesanan dan bayaran. Nah, bagaimana mengenai transaksi jual beli kasus ini? Karena mereka sama-sama ikhlas dan ridho. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron. Ya, ini sih orang triki-triki ini, makanya apalagi hukum positif ya, apalagi hukum positif. Kadang dalam hukum Islam aja, itu
bagi orang yang tidak bertakwa bisa bermain masalah hukum ini. Makanya ada ungkapan man tafaqqaha walam tasawwafa tafassaqa. Orang yang tahu fikih tapi tidak tahu ilmu hati, maka akan berbuat fasik. Iya, ya kayak gini aja deh. Sholat itu kan, yang penting kan tata caranya kan. Gitu. Dan sholat laki-laki, itu kan yang penting rukuk sujud ada. Ya udah sholat aja engkau. Di ujung musola pakai celana pendek. Sah. Ya kalau kamu ya kayak setan kalau kayak gitu. Kayak gitu misalnya. Apalagi hukum positif, kalau tadi kan kelihatannya konteksnya hukum positif ya. Hukum positif ya celahnya 1000 kali lah. Makanya kalau kita bernegara tanpa etika, hukum itu hanya menjadi jalan ke kedaliman. Ada hukum yang tidak dibungkus oleh fatsun, oleh etika dan moral, itu akan lebih dekat merusak daripada memperbaiki. Karena hukum dipakai untuk mendolimi. Tapi kalau moral nggak ada hukumnya, ya nggak ada kepastian sikap. Gitu. Oleh karena itu, antara hukum sama moral harus pas. Alih-alih hukum yang jahat, itu dia bisa jahat dengan hukum. Makanya hati-hati dengan ahli hukum yang jahat. Makanya kalau sama-sama jahat, jangan jadi ahli hukum. Gitu. Apalagi ini hukum positif. Nah, kalau kejadiannya orang jual beli, itu ulang jual beli hukum ini nanti ada namanya dalam hukum Islam itu ada sesuatu proses yang dohirnya itu benar, tapi dimaksudkan untuk keburukan itu batal. Itu seperti seorang laki-laki yang sudah cerai dengan istrinya tolak bain, ya. Itu kan dia tidak boleh balik lagi ke istrinya kecuali dua-duanya udah nikah lagi secara normal dan dua-duanya cerai secara normal, kemudian baru bisa nikah lagi. Tapi kalau suami istri yang sudah cerai bain dan dua-duanya ingin balik, kemudian menyepakati, Bang, nanti kamu nikah, aku nikah, nanti nggak lama kamu cari, aku cari, kita kawin ya. Kalau kayak gitu, itu tidak boleh. Sama dengan orang jual beli hukum, jual beli ayat, untuk maksud ketidakadilan atau keburukan, maka hukumnya haram. Meskipun dohirnya kayak tampak benar. Nah, kabar buruknya bagi orang-orang seperti ini, bahwa penyelesaian urusan tidak berhenti di sini. Kamu sih bisa jual beli ayat hukum tadi. Dan bisa jadi nggak ada jeratannya di sini. Ya, nggak ada jeratannya. Tergantung para penegak hukum ya, mau dia bermoral dan taat hukum atau jahat dengan bertameng hukum. Itu jawabannya, Bang, urusan bukan berhenti di sini, Bang. Kalau you habis mati, kita ketemu di sana. Nah, nanti ada ardul kisas kan, tanah kisas, area di mana Allah nanti akan hukumi di antara mereka yang berselisih yang belum selesai di dunia. Dan saya sering katakan, kalau perkara belum selesai di dunia, oh jangan sekali-kali, jangan main-main. Di akhirat lebih keras penyelesaiannya. Karena neraka. Naudzubillah min dzalik. Itulah makanya dalam hukum Islam itu orang malah nggak berani-berani membiarkan kasus bertele-tele itu. Karena Allah tahu yang terjadi. Gitu. Kalau seorang hakim memutus atas nama formal hukum dan dia tahu ini salah, jangan main-main. Kalau di akhirat, naudzubillah min dzalik. Itu namanya ketidakadilan atas nama hukum. Itu kezaliman atas nama hukum. Di hukum Islam terjadi pula. Ada orang bermain-main dengan fikih. Ketemunya halal semua itu. Boleh semua itu. Nah, itu istilah ada guyonan kan. Kamu minta halal apa haram nih? Kalau halal segini, haram segini. Itu fatwanya. Nah, ini namanya tafaqqaha walam tasawwafa, tafassaqa. Yang tahu fikih
tapi tidak tahu ilmu hati, nggak ada ketakwaan, nggak ingin taat kepada Allah, dia akan fasik. Naudzubillah min dzalik. Demikian Pak jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita bisa selesaiin. Mbak Rahma mohon ditutup. Mohon maaf sedikit lagi Ustaz, tadi ada nyambung dari Bu Wati. Kalau untuk vidya misalnya dikasih uang 30.000 atau sembako, boleh dikasih pada satu orang saja atau harus beberapa Ustaz? Pertanyaan terakhir Ustaz. Oh, nggak ada batasan memang. Tidak boleh satu orang aja, boleh beberapa. Tapi harus orang miskin ya, bukan orang yang setengah. Orang miskin, betul. Orang miskin itu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Kebutuhannya, bukan keinginannya. Nah, paling gampang data akurat sosial miskin itu data di Basnas atau tanya ke lembaga zakat, dia tahu orang miskin mana yang nggak miskin mana. Kan dia udah standar itu menyalurkan ke miskin mana, ke fakir mana. Jadi jangan dikasih ke sembarangan orang, nanti malah nggak sah. Jadi boleh ke satu orang, ke banyak orang. Tapi sebaiknya secara akhlak bagus lebih daripada satu afdal supaya merata. Oke Ustadz, demikian Bapak Ibu kajian kita hari ini. Ustadz mohon doa penutup Ustadz. Mari Bapak Ibu kita akhiri majelis kita dengan bermohon kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wal alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa lidina kama rabbawna shighara. اللهم آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها يا رحمن يا رحيم ارحمنا 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 وعافنا واعف عنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هب لنا من الصالحين هب لنا من الصالحين هب لنا من أزواجنا وأولادنا زوجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.